Selamat sore Bapak dan Ibu, terima kasih atas sudah bergabung ya pada webinar sore hari ini. Acara akan segera kita mulai pada pukul 3:15 waktu Indonesia bagian Barat, sambil menunggu peserta lainnya yang masih proses bergabung ke dalam ruang webinar.
Mohon ditunggu Bapak dan Ibu semua.
Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:15 WIB, maka langsung aja kita memulai webinar Hydronav Tech Talks
2026, episode ke-9 pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tentunya semangat untuk mengikuti webinar kita sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan webinar Hydronav Tech Talks 2026 di episode ke-9 ini. Perkenalkan kembali Bapak Ibu, saya Taufik. Pada sore hari ini saya akan bertugas sebagai host sekaligus moderator. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih lagi ya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Nah, ini pada webinar kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik yang menurut saya cukup menarik, terutama untuk teman-teman yang sehari-hari berkecimpung di dunia mining ya, survei, geospasial, ataupun geoteknikal gitu. Nah, topik hari ini kita akan membahas Trimble Mine Insight, Integrating Site Analytics and Geotech Data for Better Operational Decision gitu ya. Ini salah satu platform terbaru dari Trimble Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan coba bahas satu persatu gitu ya. Jadi pasti beberapa dari Bapak Ibu udah pernah mendengar terkait dengan Trimble Mine Insight, tapi mungkin masih ada juga yang bertanya-tanya gitu kan. Sebenarnya Trimble Mine Insight itu seperti apa gitu kan. Mungkin kalau saya sederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Trimble Mine Insight ini platform cloud base untuk mining analytics yang tujuannya membantu mengolah dan menganalisis data dari aktivitas tambang menjadi informasi yang lebih mudah digunakan gitu untuk kita nantinya mengambil keputusan. Nah, jadi kalau biasanya kita punya banyak data di lapangan gitu ya, mulai dari data survei, data site, data drilling blasting gitu ya, sampai data geoteknikal, tantangannya bukan hanya bagaimana kita mendapatkan datanya, tapi juga setelah datanya ada, kita bisa melakukan apa dengan data tersebut gitu kan. Nah, disinilah konsep Mind Insight itu menjadi menarik Bapak Ibu. Data yang dikumpulkan dari berbagai workflow bisa kita analisis untuk menghasilkan insight yang lebih actionable gitu kan. Sehingga bukan hanya berhenti di laporan ataupun visualisasi aja gitu ya, tapi bisa juga membantu tim di lapangan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih efisien gitu pastinya. Dan yang menarik lagi, jadi Mining Insight sendiri itu bisa diintegrasikan ke berbagai analisis yang berkaitan dengan aktivitas mining gitu kan, termasuk set analytics gitu, haul road, drill and blast, stockpile, hingga analisis geoteknikal dan slope stability gitu. Jadi pada dasarnya pembahasan hari ini bukan sekedar tentang software gitu kan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa menghubungkan data, lanjut ke analisis, menjadi insight, dan pastinya bisa membantu mengambil keputusan gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung gitu ya. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk mematikan mikrofon. Dan yang kedua, apabila terdapat pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat ataupun sesi waktu di sesi Q&A gitu ya. Nanti akan dibuka setelah sesi pemaparan. Dan yang ketiga, nanti webinar ini akan direkam Bapak Ibu. Dan peserta yang mengikuti hingga akhir acara akan mendapatkan materi dan sertifikat gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke agenda utama pada sore hari ini Bapak Ibu. Pada sore hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang cukup familiar pastinya dengan dunia geospasial Bapak Ibu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mengenal oleh beliau ini gitu kan dari Geospatial Technical Manager Bapak Arima Yudi gitu udah cukup berpengalaman tentunya gitu ya terkait kebutuhan di industri khususnya di sektor pertambangan. Jadi memang pada kesempatan kali ini Pak Yudi akan membawakan materi bagaimana site analytics dan geotechnical data dapat diintegrasikan gitu kan untuk menghasilkan insight yang lebih actionable dalam mendukung kegiatan operasional tambang. Jadi buat Bapak Ibu yang penasaran seperti apa workflow-nya, bagaimana datanya bisa digunakan dan seperti apa penerapannya dalam dunia tambang gitu ya. Tentunya sesi ini akan cukup menarik Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita sore hari ini, Bapak Yudi. Silakan Pak Yudi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pembukaan yang luar biasa. Baik, saya izin share screen dahulu. Oke, sudah muncul ya.
suaranya. Hmm? Apa? Kenapa? Suaranya kecil. Suaranya cukup jelas. Apakah suaranya cukup jelas? Suaranya masih belum terdengar jelas, Pak Yudi. Belum terdengar jelas ya? Iya, masih masih kecil suaranya. Atau saya pakai speaker dari. Nah, suaranya masuk. Ya, suara 1, 2, 3. Oke, oke. Oke, mohon maaf, ada terjadi sedikit kendala teknis yang tidak kami prediksi sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk sesi kita siang ini. Tadi sudah dibuka oleh Pak Taufik ya untuk acara kita hari ini ya untuk webinar mengenai Trimble My Insight gitu ya. Tadi sempat sudah sedikit dan banyak ya kisi-kisi yang sudah disebutkan dari Pak Taufik ya. Oke, nah jadi sekarang adalah untuk pemaparan. Jadi rencananya nanti kita akan melakukan semacam pengenalan, kemudian nanti di sini ada site analytic dan geotik ya. Jadi memang nanti si Trimble Mine Insight ini ada beberapa modul di dalamnya. Cuman kita hari ini memang fokus hanya 2 gitu ya dari 3 gitu. Oke, kemudian nah, tadi sudah sempat dikenalkan sama Pak Taufik terkait profil saya sendiri ya sebagai untuk narasumber untuk kali ini. Jadi saya sudah dari Hidronap itu tahun 2013. Jadi cukup sebentar, cukup sebentar ya untuk di sini gitu ya. Jadi dan ini mungkin bisa dilihat ada beberapa aktivitas saya yang ada di beberapa site gitu ya. Mungkin banyak, cuman nggak bisa saya tampilkan gitu ya di sini. Kemudian ini adalah perusahaan kami, perusahaan PT Hydronav Teknika Tama. Jadi kantor kami di Jalan Pondok Batas gitu ya. Kemudian kami memiliki ada beberapa kantor cabang gitu ya, yang di Surabaya, kemudian di Balikpapan gitu ya. Kemudian ini adalah produk yang kami agenin gitu ya. Kami tidak hanya satu brand gitu ya, si Trimble, tapi kita juga kolaborasi dengan beberapa brand gitu sehingga kita dapat apa namanya memberikan solusi gitu. Jadi solusi si customer itu bisa dari end to end-nya gitu ya karena ini merupakan suatu kolaborasi dari beberapa vendor. Oke, nah ini produknya itu meliputi dari apa namanya pemetaan darat, laut, sama udara gitu. Kemudian ini adalah segmentasi yang kami layani gitu ya. Di sini ada mining, kemudian ada perkebunan, plantation gitu. Kemudian ada untuk energi, construction, government gitu ya. Nanti ada juga military dan kami juga turut membantu untuk apa pendidikan ya. Jadi membantu untuk sebagai gerbang awal apa nama calon atau kandidat engineering gitu ya. Jadi biar apa namanya melihat di dunia pekerjaan itu teknologi itu sampai mana sih gitu kan ya. Biasanya kalau kita kuliah itu kan kalau misalnya saya dari geodesi tahunya tuh teodolit gitu ya. Tapi ternyata di sana tuh udah ada laser scanner, ya ada di lidar dan segala macam gitu. Nah, di sini juga kami ikut andil berperan untuk apa namanya memberi dan mencerdaskan anak bangsa lah istilahnya gitu. Kemudian kita ada di railway juga dan monitoring. Jadi memang nah ini kurang lebih untuk segmentasi yang kami layani. Kemudian karena kami ada beberapa segmentasi dan apa namanya verticality tadi, ini adalah partner kami yang merupakan tidak hanya sebagai customer tapi merupakan apa namanya ya tempat kita suka sharing gitu ya, menerima feedback segala macam gitu ya, sehingga nanti kita bisa melakukan improvement gitu ya terhadap teknologi dan mungkin dari kami gitu. Nah, di sini ada dari mining, kemudian ada dari plantation, kemudian ada energi, dan mungkin tidak bisa kami masukin satu-satu di apa namanya di slide ini.
Oke, nah ini kita masuk ke topik kita hari ini yaitu Trimble Mind Insight. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Taufik mengenai ini adalah merupakan software cloud based gitu ya. Jadi memang software ini tidak memerlukan installer gitu ya, cukup buka di web browser gitu ya. Kemudian nanti yang dibutuhkan hanya koneksi internet gitu. Kemudian nanti data segala macam nanti kita tinggal siapkan tanpa memerlukan nambahin hardware lagi. Nah, karena sekarang ini AI ini kan udah mulai berkembang cukup pesat ya. Jadi nggak hanya sebagai task kita daily gitu ya, pekerjaan kita gitu. Nah, tapi juga ini udah merembet ke sisi engineering juga. Jadi kita tidak bisa menutup atau mengindahkan kalau AI itu memang saat ini memang sangat dibutuhkan, bukan dibutuhkan, tapi mengisi gap kita untuk melakukan pekerjaan. Ya, mungkin dulu kita kerjanya mungkin sekitar katakan 1 minggu, 2 minggu untuk menyelesaikan beberapa task. Tapi dengannya adanya AI saat ini bisa membantu kita mungkin dalam waktu hitungan jam atau kan bahkan bisa menit juga. Nah, di sini Trimble dengan melihat dari itu apa namanya mengembangkan solusinya ya untuk di sisi end to end-nya yang dari untuk dari apa namanya terima data dari lapangan kemudian nanti data ini seperti apa nanti akan diolah seperti apakah data ini akan dibunyikan gitu ya. Jadi nanti sehingga nanti bisa membantu pekerjaan dan decision making pada pekerjaan kita nanti ke depan. Nah, sebagaimana kita tahu ini untuk praktik mining ada open pit, kemudian ada tunnel gitu ya. Tapi di sini kita batasin untuk open pit. Nah, di sini ada proses penambangan yang dimana kita kan apa namanya melakukan pengambilan material atau komoditas gitu ya. Kemudian nanti dengan siklus tambangnya itu nanti barang yang sudah diambil, mineralnya sudah diambil, nanti kita melakukan apa namanya ditutup kembali atau reklamasi kembali gitu dan kemudian juga nanti ada reboisasi segala macam. Nah, ini kan merupakan satu circle life of tambang gitu ya. Nah, di situ memang ada banyak sih apa namanya teknologi yang ada. Di situ kita bisa lihat ada perhitungan volumetric gitu dengan data scanner, kemudian nanti untuk apa namanya penentuan posisi kita menggunakan GPS ya sebagai kerangka acuan tambang gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan pengukuran, kita mestinya harus ada namanya kerangka. Kemudian untuk underground ini tunneling. Kemudian ada laser scanner yang mobile gitu ya. Jadi nanti melakukan scan data langsung di open pit-nya atau di jalan-jalan atau daerah-daerah yang memang akan dibutuhkan informasinya. Kemudian dengan adanya pengambilan material atau apa namanya ya material di lapangan itu tentunya ada resiko yang harus kita apa nama antisipasi yaitu slope ya. Jadi ada slope fail slope ya. Ini nanti kita gunakan teknologi monitoring yang sifatnya real time. Jadi nanti dia akan tetap melakukan pemantau titik-titik secara waktu gitu ya, yang cukup spasi waktunya cukup pendek gitu ya, sehingga nanti datanya lebih akurat, sehingga nanti pengambilan keputusan lebih cepat. Nah, selain itu juga teknologi positioning itu nggak hanya dari kita ngambil data, tapi juga ini berlaku pada alat berat. Jadi alat berat itu dipasang atau di apa namanya dilengkapi dengan positioning sehingga nanti itu semuanya bisa terdigitalisasi gitu ya. Jadi nanti terdigitalisasi bisa dilihat secara bersama, kolaborasi antar divisi, tim dan bisa juga untuk eksternal juga. Oke, ini yang kurang lebih untuk circle di tambang gitu ya. Jadi aktivitasnya. Nah, kemudian di sini Trimble ada namanya Trimble Connect gitu ya. Jadi ini adalah merupakan platform CDA atau Common Data Environment yang di mana memang si Trimble itu memiliki cita-cita untuk data-data yang ada di lapangan itu bisa connect, nggak hanya connect tapi juga people gitu yang di dalamnya gitu ya. Di sini nanti sebagai tempat mereka bisa melakukan diskusi gitu ya. Jadi nanti datanya nanti diupload, nanti bisa diberikan semacam apa namanya feedback atau kolaborasi atau mungkin diskusi gitu ya. Atau mungkin juga dengan adanya si teknologi ini teman-teman tambang kalau misalnya pagi-pagi kalau mau berangkat biasanya ada toolbox meeting tapi dengan ada ininya kita udah langsung apa namanya ada arahan dari tim Connect ini kita bisa langsung gitu ya. Jadi semua kerjanya berdasarkan digitalisasi gitu. Jadi sehingga nanti semuanya bisa jadi transparansi, akurat dan tentunya akan bisa meningkatkan productivity-nya juga. Jadi inilah
apa namanya goal dari Trimble gitu ya. Jadi nggak hanya kita ngomongin si produk ya laser scanner, nggak hanya itu ya, tapi dia bisa bicara semua aspek pengukuran. Nanti datanya semuanya bisa dikumpulin gitu. Kemudian apa sih Trimble Mindset? Tadi sudah dijelaskan bahwa merupakan software platform itu ya. Jadi ini adalah cloud based gitu ya. Jadi nanti data itu kita upload gitu. Nanti di situ tempat dia melakukan analisa. Jadi memang analisa ini diperlukan untuk keperluan tambang untuk decision making gitu. Jadi kita tahu bahwa pergerakan teman-teman tambang ini cukup cepat gitu ya. Jadi sehari dan hari besok tuh bisa ngomong hal yang berbeda pada tempat yang sama gitu ya. Hari ini kita ngomongin slop, mungkin besok kita ada ngomongin itu adalah bench gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi diperlukan sesuatu yang menjadi tools gitu ya untuk melihat apa sih yang kita perlu tentukan besok harinya gitu ya. Nah, disinilah si Trimble Mind Insight itu bisa menjawab dari gap itu. Dengan ada Trimble Mind Insight ini, si user ya tadi sudah kami sebutkan bahwa di lapangan sudah ada beberapa tools gitu ya. Tadi ada GPS, ada total session, ada drone gitu ya. Nah, itu data-data yang diperlukan untuk Trimble Mining Insight ini. Lalu nanti dia akan melakukan analisa dan processing secara AI-nya. Jadi dia akan apa namanya bisa menentukan mana daerah-daerah yang kira-kira tuh tidak sesuai dengan aturan atau mungkin kita di tambang itu ada aturan dari ESDM ya terkait dengan jalan lebar hauling road gitu ya atau mungkin untuk high wall-nya seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa lihat di sini gitu dan jadi ini sebagai apa namanya sebagai tools ya untuk melakukan decision making. Nah, selain benefit itu juga ini juga bisa meningkatkan productivity secara manajemen gitu ya. Kemudian bisa mereduce cost gitu. Jadi tidak perlu banyak yang di-deploy di lapangan, tapi kita bisa apa menghemat gitu. Nah, apalagi zaman sekarang kita lagi masa-masa yang namanya apa namanya uh, efisiensi gitu kan. Jadi efisiensi segala macam. Dengan kondisi kita saat ini. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Trimble Mind Insight? Jadi nggak hanya ini apa namanya analisa ya Pak ya. Jadi ada juga untuk melakukan desain di dalamnya ya. Jadi di sini juga tools ada mau melakukan desain. Jadi artinya user nggak perlu pakai software lagi di lapangan gitu. Jadi nanti dia bisa melakukan desain untuk apa namanya acuan gitu. Kemudian nanti melakukan analisa perbandingannya. Nah, kemudian ada juga prediksi ini untuk melihat dari data input yang sudah diberikan gitu. Artinya nanti kita bisa melakukan prediksi dengan data yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, nanti sehingga kita tahu nih, oh kira-kira ini arahnya ke kanan atau ke kiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga untuk asesmen. Nah, karena kita sudah ada prediksi, kemudian kita ada nanti melakukan aktualisasi, itu artinya kita bisa melakukan apa namanya evaluasi gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu nih, oh dengan settingan tadi apakah efektif atau tidak gitu. Apakah waktunya cukup atau lebih cepat atau lebih lama gitu ya dengan produksi yang didapatkan. Nah, itu juga nanti sebagai apa namanya asesmen kita juga di situ. Kemudian juga nanti tentunya dengan ada assessment nanti kita bisa melakukan optimize gitu. Jadi memang si Trimble Mind Insight itu tidak hanya menampilkan, tapi dia juga bisa melakukan beberapa workflow yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana ini dia sistem kerjanya? Jadi di lapangan tetap seperti apa adanya, jadi melakukan pengukuran ya dengan mungkin yang sudah ada existing. Jadi tidak perlu menambah lagi tools-tools ya yang baru gitu ya. Jadi saya yakin semua juga pelaku tambang sudah pasti menggunakan laser scanner ya, tindakan total vision atau apa namanya drone ya. Kalau drone yang paling pasti pasti ada lah setiap tambang itu. Nah, dengan data-data tersebut itu bisa dijadikan sebagai untuk pengolahan datanya. Jadi nanti datanya diolah, nanti dia melakukan analisa, nanti baru kita bisa nentuin dari data-data analisanya. Jadi yang menentukan kita melakukan sesuatu ya kita dalilnya itu adalah analisa yang diberikan oleh Trimble Mindset ini. Nah, di sini Trimble Mindset juga
untuk hari ini kita bicara hanya dua ya, dari site analytic dan geotech gitu ya. Ya nanti kalau di drill and blast kita bisa bicara nanti di lain sesi karena kita mau apa namanya mengoptimalkan dulu untuk bagian dua hal dulu gitu. Nah, kemudian untuk package yang saya analitik itu lebih kecenderungan untuk apa namanya untuk mine surveyor dan operation tambang gitu ya. Di situ bisa melakukan analisa bagaimana bentuk si hauling road kita gitu yang kita lakukan gitu ya. Kita ukur tiap hari terus nanti di apa dibentuk gitu. Nah, nanti pengen tahu nih ini gradien ini aman nggak nih kalau misalnya truknya lewat atau enggak gitu? Apakah sesuai dengan apa namanya aturan dari ESDM-nya atau kelayakan kita terhadap desain dan atau juga mungkin ini bisa jadi sebagai bahan juga ya kalau misalnya ada terjadi sesuatu gitu ya. Jadi kita punya data untuk bisa kita dipertanggungjawabkan. Nah, itu dari untuk dari hauling road. Kemudian kita juga di sini untuk stockpile. Jadi ini memang tidak hanya menghitung stockpile, tapi juga dia bisa melakukan trace terhadap stockpile-nya dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa tahu nih dari perubahan dari volume dari ininya seperti apa gitu. Kemudian untuk kontrol untuk main plan juga ya ada di sini ya. Jadi ada floor dan grid control gitu juga untuk mengetahui proses kita dengan sampai apa namanya aktual di lapangan itu melebihi dari desain yang ditentukan gitu ya. Jadi kalau sudah melewati desain ditentukan biasanya nanti susah lagi nanti melakukan adjustment. Nah, makanya kalau dengan ada thermal mindset ini bisa kita hindari gitu. Nah, kemudian untuk site analytic secara garis besar untuk workflow-nya itu bisa didapatin data dari Trimble MX60 atau mobile laser scanner, kemudian juga nanti bisa juga dengan data drone. Nah, nanti data drone ini bisa diproses. Ini ada dua cara. Ada pertama bisa melakukan proses dengan software TBC, jadi nanti kita bisa melakukan proses apa namanya ortofotonya gitu ya nanti ortofoto point cloud dan EDSM lalu kita upload gitu. Jadi data yang diterima oleh terima main insight itu merupakan data yang sudah diproses secara DTM atau secara model 3D-nya atau juga nanti dari data raw data dari si data foto gitu ya dari JPEG yang sudah tergeotag gitu ya kita bisa langsung upload. Jadi artinya kita bisa bypass software yang ada di Office gitu. Nanti dari si Trimble Manager dia akan proses lagi untuk pembentukan ortofotonya, DSM, 3D model segala macam. Nah, sudah dapat nanti baru dia akan melakukan analisa. Nah, ini dua jalur ini sih sebenarnya apa baik-baik aja dan sah-sah aja gitu. Tinggal nanti bagaimana kita nyamannya gitu ya. Jadi apakah kita lewat TBC dulu atau mau langsung upload? Karena ada plus minus gitu. Kalau misalnya kita lewat TBC dulu, datanya diproses dulu, jadi dimatangin dulu baru diproses. Nah, tapi kalau kita langsung upload, nah nanti ada plus minusnya. Jadi waktu upload juga ada pengaruhnya. Kemudian nanti waktu dia memproses dari jadi data ortofoto juga ada waktunya juga. Nah, nanti baru siap melakukan analisa. Nah, nanti misalnya sudah ada, baru nanti kita bisa nentukan ini. Oh, kira-kira besok kita harus diapakan ini nanti lokasi ini, misalnya ke si A, ke si B, ke si C gitu. Atau enggak kita harus fokus ke bagian jalan ini karena jalan ini tidak sesuai dengan compliant atau sesuai dengan standar yang ada gitu. Oke, ini ada video. Jadi ini adalah interface gitu ya. Jadi untuk apa namanya visualisasi dari Trimble Mindsight gitu ya. Nah, ini cukup mudah digunakan, cukup interaktif gitu ya. Nah, ini data 3D model yang sudah diproses, sudah dibentuk, kemudian ada analisa di sini. Jadi di sini salah satu ada crossfall gitu ya. Kita bisa tahu nih berapa besar nilai gradien dari si center line jalan gitu. Kemudian kita juga bisa mengetahui lebar jalan gitu ya. Apakah lebar jalan ini sesuai dengan truk yang kita punya gitu ya? Apakah dia sesuai atau tidak? Nah, ini kita bisa cek langsung. Kemudian untuk safety di hauling, ini BEM height juga merupakan salah satu standar untuk safety ya, untuk ditambang. Nah, ini juga bisa ikut terproses dan dianalisa. Kemudian yang untuk rating, ya ini untuk bekas jalan
ban yang nanti biasanya mengakibatkan jalan itu bergelombang. Nah, nanti kita bisa melihat dan analisa di situ. Dan nanti data-data yang tadi itu bisa tervisualkan. Kemudian ini untuk safety untuk turn radius gitu ya. Jadi mobil itu, truk itu kalau misalnya dengan truk A, B, C pasti punya dimensi tertentu. Apakah dia bisa sekali muter gitu ya pada tikungan tertentu? Nah, kalau misalnya tidak, nah nanti akibatnya apa? Nanti akibatnya itu biasanya tuh terhadap produktivitas gitu. Jadi harusnya truk haulingnya ngambilnya 1 jam tuh bisa 3 kali atau 4 kali misalnya. Tapi karena itu masalah itu bisa jadi sekali 1 jam. Nah itu pasti akan mempengaruhi dari hitungan targetnya. Apalagi teman-teman tambang pasti tiap apa namanya pasti punya di set goal gitu ya. Jadi per tahun tuh berapa juta BCM gitu ya, berapa juta sekian-sekian. Nah, kalau itu nggak dipenuhi dari sini, nah, nanti susah kita dapetin target itu tadi. Nih, kemudian ini juga tim bermain Insight juga bisa melakukan before dan after, jadi kita bisa lihat mana yang sudah berubah, mana yang tidak. Nah, ini cukup mudah dipahami dan bisa dimengerti. Kemudian juga ini untuk analisa untuk stockpile juga bisa melakukan otomatis di sini. Nah, karena dia merupakan Bentar, saya bicara sebentar di sini. Nah, karena mungkin saya apa namanya state kalau yang namanya AI itu tidak selalu full automatic dan nggak selalu dia betul gitu. Dia betul tuh karena dia mengikuti algoritma yang kita tanam gitu. Jadi kita learningkan si AI ini baru dia mengerti bahwa ini adalah garis ini adalah bentuknya begini. Nah, oleh karena itu, biasanya AI itu tuh punya nilai apa namanya nilai confident gitu terhadap data yang dihasilkan. Nah, tentunya kita sebagai manusia juga harus kontrol double check juga untuk hasil yang dihasilkan oleh dari AI-nya. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan apa namanya tuning atau perbaikan gitu ya, yang diperbaikan. Nah, kira-kira apa namanya, oh ini kurang tepat, ini harus di-adjust gitu. Oke, ini stockpile history, jadi kita bisa cek itu dari waktu ke waktu. Tuh. Kemudian ini untuk buying plan-nya, untuk ngecek untuk floor-nya ya. Jadi apakah target floor-nya sudah sesuai atau tidak, apakah di situ ada overcut gitu ya, gitu. Nah nanti kan biasanya kalau antara kontraktor dengan owner tuh biasanya hitung-hitungannya. Ini kalau ada overcut ini gimana nih? Apakah dia perlu di payment atau bagaimana. Nah, itu kan kita harus ada datanya untuk bicara itu. Ini daerah ini ada overcut sekian sekian sekian. Nah, ini kita bisa lihat di situ. Oke, itu tadi untuk yang sign analytic. Kemudian, nah, dari kebutuhan teman-teman tambang itu biasanya sering melakukan ada yang melakukan namanya backline gitu ya. Jadi backline itu menentukan data crash. Nah, crash and tow gitu ya. Kalau crash itu kan biasanya di apa ini di kaki slope atau bench gitu ya. Kalau yang itu yang di kaki, yang crash itu yang di atas gitu ya. Biasanya mereka untuk memodelkan 3D itu lebih mudah menggunakan crash and tow. Ada juga yang menggunakan kontur gitu ya. Nah, di sini Trimble juga apa namanya tim AI juga bisa melakukan ekstraksi untuk apa namanya semi otomatis untuk crash dan tow. Jadi dari data crash and tow ini juga akan larinya untuk melakukan analisa tadi. Jadi analisa untuk lebar jalan, kemudian untuk apa namanya tingginya bom tadi ya. Kemudian juga nanti untuk geotek tuh bisa menentukan berapa tingginya bench, berapa lebarnya catchment benchnya itu gitu ya untuk apa namanya untuk visual ya. Kemudian ini tadi untuk volume calculation tracking gitu ya. Untuk melihat ininya, ini merupakan keseharian-harian ya volume kalau misalnya tambang itu relate dengan volume jadi biasanya volume itu perlu dicek dan di track gitu. Kemudian nah di Trimble Mine Insight juga nah ini ada namanya improvement dari Trimble ya apa namanya ada modul-modul baru gitu ya jadi di sini ada drainage jadi ini untuk melakukan area-area catchment gitu nanti kita bisa melihat nih daerah mana yang akan lari airnya gitu ya. Jadi mana akan ditampung. Nah, itu kita bisa lihat secara visualisasi dan itu bisa didapatkan di Trimble Mine Insight gitu ya.
Jadi sekali kita upload data ya ada banyak yang parameter yang bisa kita dapatkan di sini. Oke. Nah, ini kurang lebih visualisasi sistem mindset. Ya, ini masih apa namanya bisa dikatakan beta ya. Jadi ini untuk visualisasi catchment area dengan menghitung dari kalau nggak salah itu ada D8 atau D infinity ya untuk hitung akumulasi dari si water flow-nya ya sehingga nanti bisa divisualkan gitu ya. Nanti biasanya nanti digunakan untuk tim-tim geotek mungkin ya. Nanti bisa untuk tim dewatering juga bisa gitu ya. Nah, ini adalah data dari output untuk thermal mindset. Jadi dia tidak hanya menghasilkan analisa gitu ya, tapi kita juga bisa download datanya ya. Jadi nanti kita bisa download datanya, nanti kita memproses atau segala macamnya. Itu ada tersedia toolsnya gitu ya. Nah, ini adalah beberapa format datanya. Ada untuk analisa, ada DSF gitu ya. Kemudian nanti ya, ada data TIFF dan juga bisa juga nanti kita bisa download data point cloud-nya. Kemudian kita masuk ke geotek. Jadi kalau geotek kalau di tambang itu ini lebih ke teknik sipilnya ya. Jadi untuk memantau si daerah tambangnya atau daerah kerja itu tuh aman untuk semua yang ada di sana gitu ya. Mungkin untuk operasional, mungkin untuk survei, inspeksi segala macam gitu. Nah, di sini thermal mindset juga ada untuk analisa untuk geotek. Yang pertama itu ada untuk high wall compliance-nya, kemudian nanti ada kedua ada untuk analisa untuk prediksi ya. Jadi prediksi untuk slope-nya nanti apa namanya nanti si thermal mindset bisa menunjukkan kira-kira wah ini daerah ini udah melewati ambang batas ini harus kita fokus atau kita concern gitu di sini. Nah, di sini nanti dia mampu memvisualkan itu. Kemudian juga itu bisa membaca dari susunan dari si struktur geologi ya. Jadi apa sih yang tersusun di situ, fasetnya seperti apa gitu. Sehingga nanti kita bisa melihat dan kita bisa melakukan biasanya tuh tim-tim geotek ya nanti melihat ininya apa namanya analisa clusteringnya ya. Nanti bisa nge- jadi bahan untuk memprediksi yang namanya failure ya. Jadi ada planar failure, ada baji gitu ya, ada 3 tipe, tapi saya lupa. Gitu. Nanti biasanya mereka gunakan untuk analisa itu gitu. Nah, kalau untuk analisa geotek, nah karena resolusinya lebih apa namanya, skupnya lebih kecil, jadi kita perlu resolusi yang lebih besar gitu ya. Jadi biasanya digunakan drone yang tipe-tipe multirotor gitu ya. Nanti dia ngambilnya cukup rendah gitu, daerah-daerah yang fokus gitu ya, sehingga dibutuhkan resolusi tinggi. Berbeda dengan site analytic. Nah, kalau site analytic itu kita sekali terbang tinggi misalnya ya, nanti biar dia dapat lebih besar dengan nanti resolusi tertentu ya yang penting nanti hasilnya yang untuk analisa itu tuh apa namanya terpenuhi gitu ya jadi apa namanya bisa menghitung gitu. Nah kalau yang untuk geotek ini memang kita butuh resolusi yang lebih besar sehingga nanti cara pendekatan pengambilan data juga berbeda. Oke, ini lebih ke metode, tapi alatnya masih tetap sama yang ada di lapangan gitu. Nah, nanti balik lagi untuk mengakses datanya bisa lewat TBC atau bisa bypass langsung ke Trimmer Mindset, upload data point cloud-nya atau upload data dari si data fotonya ya. Kemudian nanti di setting, nanti setup analisanya. Oke, yang bisa dilakukan oleh Trimble Mindset untuk geotek, kita bisa melihat dari high wall gitu ya. Ini yang jadi penting gitu ya. Ini yang apa namanya jadi yang harus jadi concern dari bersama gitu ya untuk kalau kita daerah kerja ternyata daerah kerja kita kurang aman dari lingkungan nah itu agak ini ya jadi khawatir juga gitu. Nah tentunya di sini lah nanti analisanya bisa membantu untuk apakah ini aman atau tidak gitu ya. Jadi di sini tadi kita sudah lihat tuh ada untuk mendapatkan nilai tinggi berm tinggi bench ya, catchment, kemudian lebarnya, kemudian ada apa namanya
IRA ya, ya interramic gitu ya untuk angle-nya gitu ya. Nanti antara apa namanya tuh terendah sampai threshold tertingginya apakah sesuai. Nah, ini juga kita bisa masukin data desain gitu ya. Kalau kita punya data desain, kita nah, kalau kita sudah masukin data desain gitu ya, nanti kita bisa cek nih comply-nya seperti apa gitu ya. Apakah crash yang dari desain dengan tool itu seperti apa jauhnya gitu ya. Nanti kita bisa melihat analisa. Nah, di sini mungkin yang saya lagi pause itu ada apa crash loss gitu ya. Jadi nanti ini daerah crashnya, oh ini kurang nih atau ini kelebihan gitu ya. Ada crash loss, ada tadi tempat ada two flare gitu ya. Nah, biasanya ini pendekatan yang lebih mudah ya. Biasanya kita ada di tambang itu ada yang pakai monitoring radar gitu ya. Jadi kan untuk ngecek ini sebenarnya dia. Nah, tapi dengan data foto terus kita masih tim mindset ya kita juga bisa dapetin hal yang sama tapi pendekatannya yang berbeda gitu. Nah, ini adalah laporannya. Jadi laporannya bisa berupa visualisasi. Jadi tidak hanya berupa gambar-gambar yang cantik-cantik gitu aja, tapi juga dia bisa menghasilkan data numerik. Nah, nanti data numerik ini bisa berupa statistik gitu ya, sehingga nanti data-data ini ya cukup untuk dapat kita pertanggungjawabkan gitu ya dengan nilai-nilai yang ada dihasilkan oleh Trimble Mine Insight ini. Oke. Nah, ini untuk yang slope ya. Jadi yang tadi ya sebenarnya dia udah dijelasin dari videonya. Jadi kita bisa tahu nih apa namanya benchnya ya. Tinggi benchnya apakah sudah sesuai dan bisa kita atur juga di sini ya. Nanti atur itu berupa nilai thresholdnya gitu ya. Kalau standarnya tempat pit A-nya sekian-sekian, nah itu kita bisa atur. Nanti kalau sudah kita atur, nanti kita bisa lihat nih visual ini mana yang pas nih. Kalau hijau ini pas, kalau kuning itu ya harus hati-hati. Kalau merah, itu harus kita cek dan concern gitu di situ. Kemudian ini adalah rock mass structure ini structure untuk batuan geologinya. Oke, nah di sini Trimble Mine juga kita bisa analisa, mendapatkan informasinya gitu ya. Nah di sini kita bisa dapatin nilai facet atau SIM-nya gitu ya. Atau bisa kita tampilin dengan dua-duanya gitu ya. Nah nanti ini kita dapat tahu nih susunan batu geologinya seperti apa gitu di situ. Jadi nanti dia melakukan perhitungan. Nah ini juga ada analisa, tools analisa ya, ada Stironet gitu ya di situ yang bisa kita uh, munculkan di situ. Kemudian dari struktur tadi kita bisa melakukan cluster gitu ya. Jadi nanti biasanya tim-tim yang terkait itu yang lebih paham untuk kebutuhan data ini. Nah, nanti baru bisa untuk analisa si apa namanya si slope-nya. Kemudian, nah ini ada tools AI yang untuk slope stability dengan data inputnya data foto. Kemudian nanti parameternya tuh kita masukin nilai parameter densitas, kemudian nilai apa namanya nilai ada satu lagi parameter yang nanti itu akan menentukan nilai FOS-nya gitu ya, factor of safety. Jadi data factor of safety ini akan kita cek ini dengan ini apakah ada potensial untuk dia bakal apa namanya failure atau runtuh atau longsor gitu ya. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh Trimble Mine Insight. Oke, dan tadi kita sudah lihat dari side data ya. Jadi nanti dari side data yang kita dapatkan gitu ya dari data drone, kemudian data dari mobile laser scanner, data laser scanner, kemudian data point cloud misalnya ya. Nah, itu nanti itu kita bisa terjemahkan jadi sesuatu yang menjadi tools kita ya untuk menentukan keputusan ke depan nanti di lapangan itu mau diapain nih kan gitu ya. Jadi ada actionnya di situ dan nanti kita bisa melakukan verify gitu. Oke, mungkin ini sudah apa namanya sudah masuk di slide Q&A mungkin untuk ininya saya serahkan ke moderator ya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas pemaparan dan insight yang luar biasa gitu ya. Jadi memang dari materi tadi, oke. Oh ya, oke. Dari materi tadi kita bisa melihat bahwa data yang kita miliki di mining itu sebenarnya bisa memberikan value yang jauh lebih besar kan Bapak Ibu ya.
ketika data tersebut emang nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, tapi kita bisa hubungkan gitu ya, bisa kita analisis dan juga kita bisa gunakan dasar sebagai pengambil keputusan gitu. Nah, mulai dari data operasional, set analytics, sampai pun data geoteknikal, semuanya bisa memberikan insight yang berbeda gitu ya, yang membantu kita memahami kondisi di lapangan. Dan tentunya menarik juga, kita bisa melihat teknologi seperti Trimble Mind Insight dapat membantu membawa workflow yang sekedar data menjadi actionable insight gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih biasanya gitu kan, sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, silakan langsung tuliskan pertanyaannya di chat ataupun kolom Q&A, Bapak Ibu. Nggak perlu ragu-ragu, langsung ditanyakan aja. Bisa terkait Trimble Mind Insight gitu ya, set analytics, geotechnical workflow, ataupun bagaimana datanya terintegrasi gitu kan, dan seperti apa implementasinya di kondisi tambang Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, ini saya udah lihat ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya, termasuk juga ada yang bertanya waktu pada saat pengisian di form registration gitu ya. Nah, ini saya jawab dulu, saya bacakan dulu ya Pak Yudi ya dari yang ada di kolom Q&A. Pertanyaan pertama ini datang dari Pak Trihendra ya, dari Braukol ya. Jadi ini pertanyaannya adalah, jika hasil automatic volume calculation menunjukkan selisih dengan hasil survei konvensional, mana yang dijadikan baseline oleh Mine Insight gitu? Dan apakah sistem dapat mengidentifikasi sumber diskrepensi tersebut? Apakah berasal dari data acquisition, surface generation, atau memang terjadi perubahan material di lapangan gitu? Nah, ini ada di kolom Q&A Pak Yudi untuk pertanyaannya dari Pak Trihendra. Terima kasih Pak Trihendra untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Trihendra. Oke, saya bacakan lagi pertanyaannya. Jika hasil otomatik volume calculation menunjukkan selisih dengan hasil survei konvensional, mana yang dijadikan baseline? Apakah sistem dapat mengidentifikasi defisiensi tersebut? Dan apakah itu berasal dari data akuisisi atau service? Jadi kalau kita sudah membandingkan dua hal dan dua metode sih Pak. Jadi pertama ya kita harus uji dari datanya itu apakah itu bisa diterima kan dari untuk si otomatiknya. Nah pendekatan-pendekatan ini kan juga kita kurang dilihat gitu. Kadang-kadang data itu misalnya data apa namanya si otomatis itu dipakai itu ya datanya tuh tidak dilihat nih datanya seperti apa. Nah biasanya yang terjadi tuh data yang digunakan itu tuh biasanya tuh dari ininya dari metode tinggi terbangnya gitu data dari resolusinya lah tentunya dari resolusi kemudian dari datumnya dan segala macam. Nah itu kadang-kadang harus kita perhatikan dengan baik karena sistem yang digunakan TLS gitu ya atau konvensional kan itu kan memang yang paling tepat kan bukan paling tepat dia yang paling benar kan karena dia adalah ground datanya gitu. Nah sedangkan data Trimble Mining Insight dia mengambil data dari data drone foto. Nah itu kan memang dia kan data grid apa namanya data grid coordinate grid. Nah itu juga harus kita cek juga itu nanti apakah data coordinate grid itu sudah dijadiin ground atau belum gitu ya itu kita harus cek. Nah kemudian dari resolusi. Nanti kan data dari Trimble Mining Insight ini juga kan bisa mengeluarkan output informasi dengan resolusinya. Nah, nanti kita cek apakah volume yang mau didetek itu adalah volume yang cukup besar atau cukup kecil. Nah, itu harus kita cek. Nanti pendekatan itu harus kita samakan sehingga nanti kita harus cek itu. Nah, begitu begitu kita sudah cek dan dapatin baseline-nya, nah nanti kita bisa gunakan untuk ke depannya gitu. Nah, saya juga tidak bisa mengatakan yang otomatis itu yang paling benar gitu karena ya namanya otomatis tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan sudah saya disclaimer bahwa ini kan berdasarkan AI ya. Jadi kalau AI juga kan dia juga punya apa namanya dia akan melakukan ya data yang dia punya sebelumnya gitu kan ini kan dia di learning kan jadi datanya di learning dia akan ngedetect gitu. Nah biasanya biar dia tidak jauh atau apa namanya meleset ya pendekatan tadi itu yang harus kita samakan dulu baseline itu harus kita samakan ya mungkin pertama ya kita harus tentukan dulu dari apa namanya boundary-nya gitu ya kadang-kadang kita berpikir bahwa ini AI si stockpile-nya ya kita
membiarkan aja boundary-nya itu dihitung oleh AI, padahal itu belum tentu gitu. AI boundary yang dihasilkan dengan boundary kita acuan untuk si apa pengukuran TF itu adalah sama gitu. Nah, itu aja tidak bisa beda gitu. Jadi intinya kalau kita mau ingin melakukan dua metode atau dua ininya apa pendekatan ya kita harus cek dulu parameter yang itu tadi, Pak. Nah, kalau bilangnya mana yang paling benar, ya sebenarnya si AI ini juga bisa benar, tapi dia harus pendekatannya ya cukup apa namanya cukup jadi fokus gitu. Jadi apa namanya diperhatikan. Jadi misalnya tingginya biasanya kita terbangnya 300 nih misalnya. Oh, karena kebutuhan kita mau stockpile, ya tingginya nggak bisa 300 gitu. Kita harus turun berapa misalnya. Katakan ya 50 gitu, biar dapat GSD-nya katakan 2 senti, 3 senti. Nanti hasil dari GSD itu berapa senti, 3 senti, kita cek dulu namanya DTM-nya itu berapa senti juga yang dihasilkan gitu kan, DSM-nya berapa gitu. Nah, kalau udah dapat berapa, terus dibandingkan dengan G yang di konvensional gitu. Nah, itu sih kalau mungkin misalnya apa namanya jawaban dari saya saat ini. Mungkin Oke. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk jawabannya. Mungkin kalau dari Pak Triandra masih ada yang ditanyakan, bisa dilanjutkan pertanyaan Pak ya di kolom Q&A Pak ya. Kita lanjut dulu Pak Yudi di pertanyaan kedua dari Bapak Patrio Wibowo ya, terkait dengan permisi Bapak, saya izin bertanya terkait perhitungan volume menggunakan Trimble Mine Insight. Misalnya hasil perhitungan dari Mine Insight berbeda dengan hasil pengolahan, misalnya menggunakan surpak gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan sumber perbedaannya dan mengetahui hasil mana yang lebih reliable gitu ya, dan paling mendekati kondisi aktual di lapangan gitu. Apa ada parameter atau metode validasi tertentu yang dapat digunakan sebagai acuannya? Baik, oke. terima kasih Pak Patrio Wibowo untuk pertanyaannya. Dari Pak Yudi bisa dibantu untuk dijawab ya Pak. Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaan Pak Patrio Wibowo. Ini pertanyaan sebenarnya sama dengan sebelumnya dari Pak Tri Hendra. Jadi masalah volume, terus gimana caranya memvalidasi antara data yang dihitung volume, ya selisih ya intinya ya. Nah itu tadi kita harus melakukan pendekatan itu ya Pak. Jadi ada parameter yang harus kita jadiin baseline. Nah baru nanti kita bisa melakukan perbandingan. Karena memang ya kalau namanya pengukuran di lapangan memang yang paling benar itu ya paling dianggap akurat ada pengukuran apa namanya terestrial gitu ya. Cuman karena ini adalah timbul mindset dalam merupakan solusi ya untuknya cepat gitu ya. Nah tentunya cepat juga kita harus hati-hati juga gitu. Nanti dia bisa cepat dan bisa dinyatakan bisa dihitung untuk stockpile ya dengan pendekatannya seperti apa gitu ya. Tinggi terbangnya seperti terus nanti datumnya disamakan, apakah nanti datanya harus ditransformasi gitu ya segala macam, sehingga nanti data volume itu bisa dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi artinya memang ini perlu studi lagi. Memang kalau dibilang ini udah ada apa belum, sih belum ya kita untuk melakukan studi. Tapi tidak ada salah juga nanti kita coba itu. Memang ini bisa gitu ya nanti si baseline-nya seperti apa gitu. Itu sih mungkin sementara itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Libin ya. Untuk analisa pekerjaan sipil seperti pekerjaan settling pond atau jalan, aktual terhadap desain, analisa untuk cut fill, serta distance progress, itu apakah bisa dilakukan secara akurat dengan platform Primbleman Insight? Karena sebelumnya memakai software mining dan dilakukan analisa manual gitu. Hmm. Oke, nah ini pertanyaan dari Pak Libin. Bisa tolong dibantu jawab, Pak Yudi? Oke, izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Libin ya. Oke, untuk analisa pekerjaan sipil seperti settling pond, jalan aktual terhadap desain, kemudian analisis cut and fill gitu ya. Kemudian distance progress itu apakah bisa dilakukan secara akurat. Jadi ini balik lagi nih pertanyaannya, seberapa akuratkah si Trimble Mind Insight itu kan gitu ya. Jadi memang itu tadi, datanya bisa akurat kalau data yang diinputkan itu juga resolusinya juga bagus gitu. Makanya tadi sempat tadi dijelaskan untuk site analytic kita bisa pakai data foto itu dari data mana dulu kan, data fixed wing gitu. Karena apa? Kan dia tinggi terbangnya cukup jauh dan lama kan gitu ya. Sehingga untuk analisa-analisa yang tertentu itu bisa diakomodir gitu ya.
Tapi kalau misalnya memang konsentrasi untuk pekerjaan itu yang sipil kayak misalnya katakan ini ya kita butuh akurasi misalnya ada deviasi itu 3 cm misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada di ya, katakan 6 cm gitu. Artinya data untuk bisa mendapatkan deviasi 6 cm ya berarti harus yang di 2 cm kan harus resolusi datanya kan gitu ya. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi ini balik lagi Pak nanti pekerjaan apa, jenis pekerjaan apa yang mau dianalisa, nanti balik lagi pendekatan kita seperti apa nanti. Karena ini tools dia memproses datanya. Nah, tinggal balik lagi datanya ini yang input itu seperti apa. Nah, mungkin sih bisa itu jawabannya ya. Oke, Oke. baik Pak Yudi, ini ada beberapa pertanyaan juga nih, masih ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Yusron ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk hasil setelah dia upload di cloud, apakah bisa diintervensi atau diedit sesuai yang kita inginkan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal? Dan yang kedua, sebelum kita upload ke cloud, apakah ada parameter parameter yang bisa kita isi? Gitu. Boleh dibantu jawab, Pak Yudi? Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Bapak Yusron. Tuh. Hasil setelah upload di cloud apakah bisa diintervensi atau diedit sesuai yang kita inginkan? Jadi kalau misalnya pernyataan kalau kita upload terus diintervensi sih kurang tepat sih. Yang benar adalah data yang dihasilkan dari si AI-nya itu bisa kita edit gitu. Misalnya hasil AI itu ngedeteksi itu adalah jalan, padahal di situ sudah bukan jalan gitu ya. Karena memang kan namanya tambang itu kan jalan dengan apa disposal tuh hampir mirip gitu ya. Nah kadang-kadang AI itu ngedetek juga, dia kan berdasarkan perubahan kontur ya untuk detik. Nah itu kita masih bisa intervensi di situ. Jadi data-data misalnya Cresto gitu ya, kemudian BMH, nah itu bisa kita intervensi dan itu aman aja. Tapi kalau kita intervensi waktu di upload atau dia lagi berproses itu masih belum gitu ya, nggak mungkin gitu ya, karena memang di desain itu ya kita user upload nanti, nah sebelum kita upload itu memang kita setting untuk parameternya gitu, jadi misalnya kita mau untuk analisa high wall gitu ya, ya kita harus masukin kira-kira high wall di situ berapa derajat gitu ya, misalnya katakan 45 derajat atau 55 derajat gitu, itu masukin aja, masukin ini juga bukan nilainya pakem karena itu nilai pendekatan untuk dia melakukan komputasi. Jadi kalau kita masukin sembarangan nanti dia ngeiterasi atau komputasi juga jadi lama gitu. Tapi kita harus ngasih dia pendekatan ya sehingga nanti hasil prosesnya bisa lebih cepat dan lebih maksimal gitu. Nah kan kita sekarang itu kan mau ngedapetin data hasilnya kan mau yang cepat-cepat gitu ya. Nah tapi nanti kita bantunya dari situ parameter yang tepat gitu. Gitu. Jadi ya nanti kalau untuk intervensi edit-edit itu bisa untuk setelah dia menghasilkan produknya gitu ya. Jadi nanti produk itu berupa data crescendo tadi atau breakline. Nah itu nanti kita bisa intervensi, kita apa namanya kita benerin lagi lah. Gitu. Jadi nanti sifatnya bisa di-add, bisa diedit, bisa diupdate gitu ya. Gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Yusron juga atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Farin, Pak Yudi. Jadi pertanyaannya, sebagai tool untuk desain conformance, kesesuaian desain, apakah dengan Trimble Mind Insight bisa memberikan report seperti remind volume dari desain, analisa overcut atau undercut desain? Gitu. Oke, terima kasih Pak Farin atas pertanyaannya. Boleh bantu dijawab Pak Yudi? Oke, izin saya menjawab dari pertanyaan Pak Farin ya, sebagai tools untuk desain performance kesesuaian desain. Desain performance, oke. Dengan Trimble DMI-nya apakah bisa memberikan report seperti remain volume dari desain gitu ya. Kemudian untuk apa namanya analisa uppercut and design juga ini ya bisa sih, nggak bukan bisa sih tapi bisa untuk menganalisa karena tadi kan sempat kita bisa lihat untuk analisa dia terhadap nilai statistik gitu ya. Kemudian kita bisa melihat dia berdasarkan desain. Jadi artinya data desainnya itu kita upload, kemudian nanti kita bandingkan dengan data aktual. Sehingga nanti kita bisa lihat tuh visualisasi antara cut and fill-nya seperti apa gitu ya. Nah, apakah itu apa namanya overcut atau masih jauh dari desain, nah, itu bisa tervisual gitu ya. Jadi nggak hanya untuk performance, ini juga bisa untuk game plan juga sih. Oke, itu pertanyaan jawaban dari saya.
Baik, Pak Yudi, terima kasih. Ini mungkin kita bisa jawab dua pertanyaan lagi ya, Pak Yudi ya. Dua Boleh. pertanyaan lagi. Ini yang lanjut dari Pak Yoki. Terima kasih Pak Yoki untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya yang pertama, saat ini di Trimble Insight, apakah terdapat fitur yang menyajikan insight secara real time? Mungkin saya menerbangkan drone atau alat lainnya, secara real time saya dapat cek kondisi lapangan seperti geoteknikal. Yang kedua, kalau belum tersedia, which one is faster gitu kan? Upload raw data plus processing di Trimble Insight atau proses lokal PC terlebih dahulu, kemudian analisanya baru di software gitu. Asumsi internet in good condition. Oke, Oke, terima ya. kasih Pak Yoki untuk pertanyaannya. Baik, Boleh dibantu Pak Yoki. izin saya jawab pertanyaan dari Pak Yoki ya. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa datanya itu kan bahwa data input, jadi artinya tuh dia harus post proses. Jadi untuk apakah dia bisa real time, ini belum bisa ya. Jadi belum bisa karena memang bisnis logiknya adalah dia memproses data dari di lapangan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau belum tersedia mana yang lebih cepat gitu ya antara upload raw data sama dengan ini. Kalau misalnya ditanyakan mana lebih cepat kita langsung upload raw datanya. Jadi pada saat kita upload raw datanya, nanti dia akan langsung melakukan processingnya gitu ya. Jadi nanti dia lakukan processing sehingga nanti apa namanya dia nggak ada jeda gap waktu ya. Kalau beda ya kalau kita proses dulu di desktop gitu ya. Jadi kita proses dulu desktop, belum lagi nanti waktu kita mau milih, belum waktu lagi kita nge-export dulu gitu kan, waktu rendering ya. Kemudian nanti upload lagi gitu ya. Nah itu kan pasti dari stepnya aja udah lumayan ini ya, ada beberapa gitu. Nah, pengalaman kami juga kami sudah melakukan perbandingan gitu ya, kayak misalnya ada data itu bisa kita proses tuh bisa di 10 jam. Nah, kalau dengan desktop tuh bisa sekitar 18 jam gitu ya. Nah, itu pernah ya kita implementasikan ya untuk perbandingan mana lebih cepat gitu ya. Nah, cuman kalau memang untuk desktop itu, nah dia ada yang jadi keunggulan sih. Memang nanti dia balik lagi nanti bisa ngejar ke resolusi. Jadi nanti kalau kita mau ngejar resolusi yang cukup tinggi gitu ya, nah biasanya kan kita prosesnya tuh yang kalau kita punya workstation yang cukup canggih gitu ya, katakanlah ya kita punya prosesor yang paling tinggi, terus apa namanya RAM yang tinggi gitu ya. Artinya kalau kita pakai ini laptop biasa ngolahnya katakan 2 jam, dia bisa 15 menit gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan nih, kita proses dulu di situ, baru diupload gitu. Nanti dia terima terus ngolah data di situ, mungkin bisa seperti itu gitu. Nah, tapi yang pernah kita coba yang kita applicable-kan di lapangan, teman-teman yang ada di lapangan, yaitu tadi yang perbandingan 10 jam dengan 17 jam tadi sih. Itu sih jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Oke, lanjut. Oke, siapa? Ini pertanyaan terakhir kali ya untuk pertanyaan dari Pak Daniel ya, Pak Daniel Suma. Ini untuk geoteknikal, Pak Yudi. Oke. Factor of safety pada Trimble Insight yang dimana menggunakan AI gitu ya. Ya. Parameter atau fitur apa saja yang digunakan untuk menghitung nilai FOS tersebut gitu. Apakah Main Insight melakukan analisis kestabilan lereng secara konvensional dan jika iya, di mana parameter material seperti berat isi, sudut geser, terus serta kondisi ground weather gitu ya, didefinisikan atau dimasukkan ke dalam sistem gitu. Nah ini Oke. intinya adalah untuk menghitung nilai faktor of safety lah ya gitu. Ya, FOS ya. Ya FOS. Oke, izin menjawab dari pertanyaan dari Pak Daniel ya, dari MGR. Oke, untuk geotechnical FOS pada TMI yang di mana menggunakan AI, parameter atau feature apa yang digunakan untuk menghitung nilai FOS tersebut. Apakah nilai gitu kan? Apakah nilai analisa stabilitas lereng secara konvensional gitu? Apakah saya melakukan analisa konvensional? Jika iya, di mana parameter material dan berat unit kohesi? Udah kohesi itu. Oke, nah izin saya jawab yang apa yang saya pahami ya, karena ini kan lebih ke geotek. Tapi untuk slot stability yang dikembangkan oleh Trimble My Insight itu, dia untuk input datanya itu ya pertama dari data foto ya. Nanti di mana data foto itu di generate dari data 3D model gitu ya. Nah, nanti data informasi 3D model itu kan diberikan nilai parameter. Jadi nanti ada nilai parameter itu yang pertama adalah parameter densitasnya gitu ya. Jadi densitas itu juga
sifatnya itu adalah data yang in situ. Jadi di lapangan itu kita harus masukin. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir data itu adalah sama. Mungkin Bapak juga setuju akan hal ini. Dan kita perlu melakukan boundary karena untuk analisanya biar lebih apa namanya lebih mendekati gitu ya. Nanti kita melakukan boundary gitu ya. Nah ini sih ada gambarnya ya. Jadi ya kalau yang ini kan dibikin area itu terlalu ini ya. Sebenarnya kan dia ada area material tertentu gitu ya. Dengan nilai parameter tadi ada nilai masa jenis, kemudian ada nilai kohesinya tadi. Nah, nanti nilai kohesinya dimasukin gitu ya, nanti dapat bentuk si geometrinya, nanti baru dia bisa menghitung FOS-nya gitu. Tapi kalau untuk parameter yang tadi seperti apa namanya sudut geser dalam, oh ya sudut geser dalam juga masukin di dalamnya. Jadi itu parameter yang diperlukan untuk menghitung si slope stability pada saat ini. Tapi kalau untuk yang kondisi groundwater pore water pressure ini kan lebih ke dalam ininya surface ya. Ini masih belum sih. Jadi masih belum mungkin nanti akan dikembangkan. Nanti sementara apa namanya itu tadi ya yang input data yang bisa dilakukan untuk analisa si slope stability. Nah, ini juga mungkin saya bisa infokan bahwa stop stability juga masih dalam development gitu ya. Bukan masih dalam development, tapi fitur baru gitu ya, fitur baru dari Trimble Mining Insight gitu. Jadi Trimble itu ya senantiasa melakukan R&D, dia mendapatkan feedback dari kita. Ya terkadang dia mendengarkan gitu ya, mendengarkan dan nanti dia akan melakukan improvement gitu. Ada beberapa improvement yang mereka dengar karena kita punya ya kalau di Indonesia kan tambang kita kan lumayan ini ya kuat ya. Jadi istilahnya kalau apa yang feedback dari kita di sini ya itu pasti didengar gitu. Jadi mereka akan terima. Nanti mereka akan melakukan improvement ya mungkin dari mungkin dari parameter tadi gitu ya, parameternya ditambahkan atau mungkin dari resolusi yang nanti dinaikkan gitu kan seperti itu. Mungkin itu jawaban untuk atas pertanyaan Pak Daniel. Baik Pak Yudi, terima kasih atas jawabannya. Juga terima kasih Pak Daniel ya sudah memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaan dari Pak Daniel menjadi pertanyaan penutup ya, Pak Yudi ya. Siap. Gitu. Jadi memang baik Bapak Ibu, seperti kita memang udah sampai di penghujung acara gitu ya. Tidak kerasa kurang lebih 1 jam kita sudah berdiskusi mengenai Trimble Mining Insight, Site Analytics gitu ya, geotechnical data, dan tentunya bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambil keputusan yang lebih baik di area tambang. Ya, semoga di sesi hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan insight baru khususnya mengenai bagaimana kita bisa mulai melihat data bukan hanya sebagai hasil pekerjaan survei gitu ya, tapi memang menjadi salah satu bagian penting untuk mendukung operational decision making gitu ya. Oke, sekali lagi kami dari PT Hidronav Teknik Ketama mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arima Yudi atas sharing dan insight yang diberikan pada sore hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti Hidronav Tech Talks ya 2026 ke episode 9 ini gitu. Dan sebagai informasi lagi, nantinya sertifikat akan diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi presentasi juga akan dibagikan kepada peserta dan untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai Trimble Mining Insight ataupun solusi geospasial untuk kebutuhan mining gitu ya ataupun untuk industri lainnya bisa silakan menghubungi tim Hidronav Teknik Ketama di melalui kontak yang tersedia gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mengikuti update mengenai webinar, teknologi, dan solusi geospasial dari Hidronav melalui sosial media kami gitu. Akhir kata, saya Taufik gitu ya, selaku host sekaligus moderator pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan insight baru untuk mendukung pekerjaan Bapak dan Ibu pada saat di lapangan gitu ya. Izin saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Hidronav Tech Talks berikutnya Bapak Ibu.